Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Halo guys, perkenalkan nama saya Nika Dedia Rahayu, NIM 202301010031. Saya mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Dalam video saya kali ini, saya akan mempraktekkan konseling individu dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah mikro konseling. Happy watching! Silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Perkenalkan, Bu, nama saya Nurila. Alhamdulillah, apa kabar? Baik, Bu, tapi akhir-akhir ini terasa berat. Kebetulan dari kelas berapa? Dari kelas 12 IPS, Hari ini dapat mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia, tapi lagi dan kosong. Ada tugas nggak dari bukunya? Ada, tapi minggu depan belum buku. Oh begitu. Tadi Nurila bilang akhir-akhir ini terasa berat. Kalau boleh tahu apa yang terjadi? Saya lagi ada masalah keluarga, Bu. Baik, sebelum kita ke tahap berikutnya, apakah kamu sudah pernah ikut konseling kayak ini sebelumnya? Belum, Bu, ini pertama kalinya. Kalau begitu, Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang konseling. Jadi, konseling itu adalah proses interaksi antara klien dan konselor, yang dimana klien itu kamu dan konselor itu adalah Ibu. Nah, tujuannya itu untuk membantu kamu memahami diri sendiri dan lingkungan. Perlu kamu juga ketahui, Ibu di sini hanya membantu mencarikan solusi untuk keputusan dan tanggung jawab itu semua ada di kamu. Baik, Bu, saya mengerti. Nah, kita perlu sepakati juga waktu konseling kita hanya 30 menit, karena sebentar lagi Ibu akan ada rapat dengan kepala sekolah. Baik, Bu. Nah, jadi apa yang bisa Ibu bantu? Jadi ini, Bu, saya anak pertama. Kalau dari pandangan saya, anak pertama itu ya harus jadi contoh buat adik-adiknya. Dan biasanya tahu semua masalah yang ada di keluarga. Menurut pandangan Ibu, anak pertama itu bagaimana? Menurut Ibu, anak pertama itu sosok yang kuat dan tahu segalanya. Kamu merasa itu beban atau tanggung jawab? Dua-duanya sih, Bu, tapi kadang lebih ke beban. Apalagi di keluarga saya tahu semua masalah yang terjadi. Dan masalahnya itu lagi terus berulang. Silakan lanjut dong, kamu tadi bilang masalahnya terus berulang. Bisa kamu ceritakan lebih dalam? Iya, Bu, saya sudah capek banget. Masalahnya itu tentang orang tua saya yang sering bertengkar karena hal yang sama terus. Saya jadi merasa harus ikut mikirin, harus jadi menengah. Tapi lama-lama saya capek, Bu. Wajar sekali kamu merasa lelah, apalagi posisinya itu kamu menjadi anak perempuan pertama yang harus tahu segala masalah keluarga. Lalu apa yang terjadi ketika masalah itu muncul lagi? Waktu itu saya nggak bisa tahan lagi, Bu. Untuk pertama kalinya saya malu, saya histeris, nangis, teriak, bahkan sampai benang-benang barang. Saya ngomong langsung ke orang tua saya benar-benar nggak bisa mengontrol emosi saya. Jadi kamu sudah benar-benar memendamnya dari lama ya, dan akhirnya pecah. Saya tahu pasti posisimu saat itu berat. Benar itu?
benar, Bu. Oke, berarti sama seperti kamu menahan sesuatu selama bertahun-tahun dan akhirnya pecah. Ya, Bu. Saya merasa sudah muak, bingung juga harus bagaimana. Saya cuma ingin mereka berhenti ribut, tapi saya juga nggak bisa apa-apa. Sejak kapan kamu sudah merasa terbebani akan masalah ini, Bu? Dari SD, Bu, kelas 6. Ternyata itu udah lama banget ya. Ya, Bu. Terus kamu ceritanya ke siapa? Ada nggak kamu yang cerita atau kamu bercerita ke keluarga untuk masalah ini? Tidak ada, Bu. Saya pendam sendiri dan saya sering nangis malamnya di kamar karena masalah ini terus berulang. Jadi selama ini kamu menyimpannya semua sendiri, lalu menjadi beban yang menumpuk yang kamu sendiri nggak bisa bagi ke siapapun. Terus waktu itu kamu lepas kontrol karena tekanan itu terlalu berat, benar begitu? Iya, benar banget, Bu. Saya merasa sendirian. Terima kasih ya, kamu sudah sangat berani untuk cerita semua ini. Dari yang kamu sampaikan, saya melihat bahwa menjadi anak pertama itu membuat kamu merasa harus kuat, harus tahu segalanya, bahkan kamu bisa menjadi penengah. Tapi itu juga membuat kamu memikul beban yang berat sampai kamu kehilangan kendali. Iya, Bu. Saya cuma ingin semua ini selesai. Saya paham, hari ini kamu sudah melakukan langkah besar dengan bercerita. Itu artinya kamu sudah mulai melepas sebagian masalahmu. Jadi hari ini kita membahas tentang bagaimana kamu sebagai anak pertama merasa harus menjadi penopang keluarga. Tapi karena masalah keluarga yang berulang, kamu akhirnya merasa lelah, marah dan goda karena tidak bisa mengendalikan lagi tekanan itu. Dan itu adalah reaksi yang sangat manusiawi, Lula. Iya, Bu. Saya sedikit lega bisa cerita. Saya senang kamu bisa merasa lega sebagai langkah awal. Bagaimana kalau minggu ini kamu mencoba satu hal kecil? Nah, contohnya menuliskan perasaanmu di buku catatan kecil setiap kali kamu mulai merasa jenuh atau lelah. Gak perlu panjang, bisa satu kalimat atau satu paragraf. Ini bukan untuk menyelesaikan satu masalah, tetapi untuk membantu kamu mengenali dan menyalurkan emosimu sebelum menumpuk. Menarik juga, Bu. Saya belum pernah coba menulis perasaan saya sebelumnya. Nah, kita bisa mulai dari situ dulu ya. Di sesi berikutnya kita bisa lanjut bahas apa saja yang muncul selama kamu menulis dan mulai pelan-pelan mencari cara supaya kamu tidak harus selalu merasa sendiri dalam menghadapi semua ini. Ya, Bu. Saya mau coba. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Bu Bila, kamu jangan pernah merasa sendiri ya. Ruang BK selalu terbuka kapanpun kamu ingin bercerita. Baik, Bu. Kalau begitu saya pamit ya, Bu. Ya. Kita hanyalah manusia yang terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis? Ku tak ingin lagi membohongi diri. Sekian video dari saya mohon maaf jika ada salah kata dan salah dalam penstrukturan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.